Hai sahabat, pernahkah kalian salah paham terhadap teman kamu? Misalnya saja ketika kamu mengajak teman kamu untuk makan bersama atau pergi ke suatu tempat dengan teman lain yang baru. Tetapi teman kamu menolak ajakan kamu dengan berbagai alasan. Bisa saja karena hal tersebut membuat dia tidak nyaman, bukan berarti tidak menghargai ajakan kamu ya. Dalam ilmu psikologi, ada pengelompokan kepribadian manusia dengan melihat bagaimana manusia memperoleh semangatnya. Hal ini pertama kali dipopulerkan oleh Carl Jung. Dalam bukunya ia mengatakan, jika pribadi ekstrovert mendapatkan semangat dari interaksi sosial, sedangkan introvert mendapatkan semangat dari pemikiran atau inspirasi mereka yang dalam akan dunianya sendiri. Walaupun terdapat perbedaan yang besar, tetapi kadar ekstrovert maupun introvert seseorang tidak ada yang murni 100%, melainkan campuran antara keduanya. Nah sahabat, apa saja kesalahpahaman yang sering terjadi ketika seorang ekstrovert bertemu dengan introvert? Lanjut kita ke teman yang menolak ajakan kamu untuk pergi keluar bersama teman-teman yang baru atau berkumpul bersama teman-teman lainnya. Dalam hal ini, penolakan teman kamu mungkin disebabkan oleh ketidaknyamanan ia di dalam bertemu orang banyak, apalagi teman baru yang belum ia kenal. Orang yang cenderung ke sisi introvert pastinya tidak ingin ruang pribadinya atau rencananya terganggu dengan yang lain. Mereka juga butuh energi besar jika mereka dalam kerumunan orang banyak, misalnya pertemuan keluarga atau reuni teman-teman, sehingga membuatnya merasa lelah karena mereka tidak menyukai keramaian. Kebanyakan hal ini tidak disadari oleh ekstrovert karena para ekstrovert mendapatkan semangatnya dari interaksi sosial, misalnya saja berkumpul bersama teman atau berkumpul dengan orang yang baru yang membuat kepercayaan diri mereka makin bertambah. Hal tersebut berlawanan arah dengan energi para introvert yang hanya berfokus pada ruang pribadi atau dunianya sendiri. Jadi, dalam interaksi sosial, keduanya harus saling memahami dan mengerti. Pastinya banyak orang di luar sana yang mungkin belum mengerti kepribadian teman atau orang sekitar kita, sehingga hal ini menimbulkan prasangka, asumsi, bahkan kesalahpahaman. Jadi ketika teman menolak ajakan untuk berkumpul bersama, coba dipahami ya, siapa tahu salah satu dari mereka adalah seorang introvert. Biasanya orang yang ramah dan banyak bercerita disukai oleh kebanyakan orang. Ya, mereka adalah ekstrovert. Seorang yang ekstrovert menemukan energinya ketika ia berbagi cerita dan pendapat mereka secara langsung pada teman, keluarga besar, atau kenalan barunya, yang akan menambah semangat di dalam dirinya. Karena reputasi sosial sangat penting bagi seorang ekstrovert. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka adalah seorang pembicara yang baik. Ketika seorang ekstrovert bercerita banyak hal kepada introvert, terlebih jika obrolan tersebut tidak langsung kepada intinya. Bagi introvert, hal tersebut tidak akan efektif, karena seringkali introvert hanya berfokus pada inti pembicaraan, walaupun mereka dikenal sebagai pendengar yang baik. Karena introvert kebanyakan akan diam dan hanya mendengar dari ekstrovert, maka ada baiknya keduanya saling memahami dalam cara berkomunikasi. Ekstrovert dikenal sebagai orang yang spontan dan praktis dalam menghadapi situasi. Mereka menyukai hal baru dan dapat beradaptasi dengan cepat.
Berbeda dengan introvert yang memang lebih berhati-hati dan fokus. Si pemikir mendalam ini kurang bisa beradaptasi pada lingkungan baru dengan cepat. Mereka butuh waktu untuk itu. Sama seperti mengerjakan sesuatu, mereka butuh ruang pribadi serta waktu yang cukup untuk memproses informasi di dalam pikiran mereka, untuk dapat memunculkan ide-ide mereka. Bagi seorang introvert, fokus dan me time adalah hal yang utama. Ketika ekstrovert misalnya saja, mengajak melakukan kegiatan bersama secara mendadak tanpa agenda yang detail dan jelas, maka hal ini sangat mengganggu introvert serta konsentrasi pikiran mereka menjadi tidak fokus. Mereka bukanlah pengambil keputusan yang baik dalam kondisi yang mendadak atau terdesak. Hal tersebut sering tidak dipahami oleh para ekstrovert. Hal ini dikarenakan ekstrovert bukanlah seorang pemikir yang mendalam. Jadi mereka tidak ada beban ketika dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam menghadapi segala situasi. Walaupun keputusan para ekstrovert seringkali bersifat spontan dan tidak berpikir secara menyeluruh seperti introvert. Jadi, kalian yang merasa ekstrovert mungkin tidak sadar jika ketiga hal tersebut seringkali terjadi di dalam interaksi sehari-hari bersama teman, keluarga, rekan kerja, atau kenalan kalian.